Orang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, kalau memang tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fitaraini amin. Wasyaikhu utawi wong tuwa, wal ajuzu lan wong kang nemen tuwane, wal maridu lan wong kang loro, alladzi kang la yurja kang ora kena den arep-arep apa buruhu warase marid, in ajaza iku in ajaza lamun ora kuat sapa kulun saben-saben suwiji minhum saking syekh ajus wal marid anisaumi saking poso iku yuftiru kena mokel sapa se kulun minhum wa yut'imulan awaya pangan sapa kulun an kulli yaumin saking saben-saben dina muddan ing sak mud. Orang tua dan orang tua, orang yang sangat tua, orang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, kalau memang tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Sebagai gantinya, yaitu setiap hari harus membayar bahan makanan pokok atau beras 1 mud. Jadi kalau 1 mud itu ukuran sini macam-macam, ada minimal 6 on ya. Ada yang 7 on setengah. Kalau kita maksimalkan, kita sempurnakan 1 kilo berarti 30 hari atau 29 hari ya 30 kilo atau 29 kilo. Itu syekh wal ajus. Ada kata syekh, ada kata ajus. Kalau syekh itu manjawazal arba'ina, orang yang lewat umur 40. Kalau al ajus alladzi balaghul aqsal kibari. Jadi kalau ajus itu orang yang sangat tua, Kalau katakan syekh itu yang orang yang umurnya lewat dari 40. Saya termasuk syekh. Saya dalam arti tua gitu. Jadi boleh berpuasa boleh tidak berpuasa, tapi setiap harinya diganti dengan mud, karena orang tua itu tidak bisa diharapkan mudanya lagi. Kalau sudah tidak mampu ya sudah, kuat. Okay. Wala yajuzu lan ora oleh apa takjilul muddi, disiakan mud qabla Ramadhan ing dalam sadurunge Ramadan, dan tidak boleh mendahulukan mudnya sebelum Ramadan. Artinya apa? Fidyahnya, tebusannya didahulukan sebelum berpuasa, nggak boleh ya. Jadi dikontani nggih. Oleh barengan ambek kebutuhan nih. Ada orang minta, katakanlah gitu, orang miskin minta, wis mesisan wis kita niati ge mud mboten saged. Nggih. Kalau mau diniati mud yo njaluk sak marin Ramadan lah. Utawa tiap hari bisa kalau tiap hari. Iya, betul. Jadi mud itu kewajiban setelah kewajiban melaksanakan. Jadi hari ini dibayarkan sekarang ya, untuk yang besok ya nggak boleh dulu. Ya. Jadi untuk sekarang ya dibayarkan nanti atau besok ya. Puasa sehari ini ya. Jadi sebelumnya nggak boleh, untuk esok diberikan sekarang kan nggak boleh. Berarti waktu durasi bayar itu dimulai subuh itu. Nggih. Jadi habis sehari itu. Nggih. Mulai subuh atau nggih. ngantos sak mantune. Sak mantune nggih. Sampai
sampai batas puasa tahun berikutnya. Nggih, nggih. Jadi utawa wis mari poso kayak dijadikan satu. Nggih. Lek mboten bayar-bayar nggih. Mungkin. Nggih. Wa yajuzulan wenang apa ya se ngekeki mut ba'da fajri kulli yaumin ing dalem sause fajare saben-saben dina. Jadi boleh diberikan setelah subuh setiap hari. Subuh setiap hari diberikan. Oke. Jadi belum dikerjakan nggak boleh diberikan mutnya. Itu kalau memang orangnya tua atau sangat tua dan sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya. Kalau orang sangat tua, orang tua kalau sudah tidak mampu berpuasa, ya kapan mampunya? Wong tambah suwe, tambah umur, tambah tua. Ya tidak bisa diharapkan mengkodok. Dan juga orang yang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, itu juga tidak usah ngodoi, tapi setiap harinya diganti beras 1 mut, katakanlah sempurnanya 1 kilo, ya kurang 7,5 lah, dan kali ya 30 hari, kalau memang 30 hari. Tidak usah dipuasai, nggak usah. Lu kalau meninggal umpama, karena tua, ya sudah, ya mutnya itu. Ya. Kalau yang kemarin itu meninggal punya tanggungan itu bukan karena alasan ini, memang orangnya kuat puasa, cuma waktu itu sakit, betul ya. Sakit bisa diharap sembuhnya, kok delalah sakit ringan kok meninggal, seperti COVID kemarin kan ringan gitu, orang-orang sehat-sehat moro-moro meninggal. Itu ketepatan pas Ramadan. Ya seperti kemarin itu keterangannya. Kalau ini memang orangnya tua terus sakitnya tidak bisa diharap sembuhnya, ya mut itu mau dikodoi, wong barang sudah nggak wajib kodok karena yaitu alasannya sudah tidak ada kesempatan untuk mengkodok. Wal hamilu utawi wong kang hamil wal murdiu lan wong kang nyusoni iku in khofata lamun kuatir sapa hamil lan murdi ala anfusihima ing atase pira-pira awak dhewene hamil murdi dororon ing bahaya yalhaku kang ketemu apa se doror huma ing karone hamil lan murdi bisaumi kelan poso kadororil maridi koyok bahayane wong kang loro iku aftara kena mokel sapa aftarata kena mokel sapa se hamil murdi wa wajabalan wajib alaihi ma ing atase hamil lan murdi apa alqada uqada. Orang yang hamil, orang yang menyusui ya, walaupun hamilnya itu naudzubillah hamil dari zina, ada orang hamil dari zina atau hamil dari selain anak Adam, ada orang dikepuri kuda perempuan hamil, ketika puasa boleh tidak puasa boleh. Oke, boleh kalau memang khawatir terhadap bahaya terhadap dirinya. Itu orang yang menyusui, walaupun menyusui bukan anaknya sendiri, disewa untuk menyusui. Kalau di sini nggak ada sewa menyewa untuk menyusui anak, nggih, mboten enten. Disusui dhewe niku, lek mboten susui dhewe disusukno sapi. Nggih. Lah tumbas susu sapi niku nggih. Kalau di arah sana kan disusukan orang lain, seperti Kanjeng Nabi disusuni Suwaibatul Aslamiyah dan seterusnya. Itu kebiasaannya seperti itu. Sehingga ada istilah saudara rodok, saudara tunggal susu itu, gara-gara itu. Jadi kalau orang menyusui, orang hamil, walaupun hamilnya dari zina, orang menyusui, walaupun menyusuinya bukan hanya sendiri, ya, disewa untuk menyusui, atau ya cuma-cuma, ya pokok nyusoni, ya. Walau li ghairi adamiyin, ya. Walaupun anaknya itu bukan dari hasil sama-sama manusianya, dari hewan tadi itu, ya. Maka boleh tidak puasa dan
besok wajib mengkodok. Wajib mengkodok. Dah, gitu saja. Terus wa in khafata lan namun kuatir sapa si hamil lan murdi ala auladihima ing atase pira-pira anake hamil lan murdi ai iskotil walad tegese gugure anak fil hamil ing dalam kang hamil wa qillati laban wal qillati laban lan sethithik susu fil murdi ing dalam wong kang nyusoni aftarata mongko mokel sapa se hamilan murdi wa wajabalan wajib alaiya ima ing atas hamilan murdi opal qada ngodoi lil iftari krana mokel krana ora poso wal kafaratu lan kafarat aidon hale maneh. Jadi kalau ada orang hamil dan orang menyusui, kalau tidak puasanya itu karena takut terhadap anaknya, berarti takut kepada orang lain, takut gugur, ya, takut nanti air susunya asinya itu sedikit dan lain sebagainya, maka besok dia wajib mengkodok puasanya dan wajib bayar kafarat. Tuh. Sudah itu toh. Jadi kalau takut terhadap anaknya itu wajib bayar kafarat. Kalau khawatir terhadap dirinya tidak wajib bayar kafarat, hanya wajib kodok saja. Kalau takut keduanya, yo khawatir awake, yo khawatir anake, tidak wajib bayar kafarat. Yang wajib bayar kafarat itu cuma karena bayi, karena orang lain. Nggih. Kafarat fidyah wae. Nggih. Jadi istilah kafarat niki nggih fidyah niku. Bahkan enten istilah kafaratul uzma. Napa kafaratul uzma? Kafarat sing gedhe. Nggih, kafarate tiyang membatalkan puasa dengan hubungan suami istri niku kafaratul uzma. Kafarat itu hukuman atau denda? Kafarat denda. Nggih. Termasuk seperti hanya orang hamil itu orang yang berbuka atau yang tidak berpuasa karena menyelamatkan orang lain, nyawa orang lain yang sedang terancam kita menyelamatkan sehingga kita tidak berpuasa, itu wajib kodok kita dan juga nanti wajib bayar kafarat. Itu seperti yang saya terangkan kemarin, itu ada orang yang tenggelam sama contohnya, sampean tepak lewat, akhirnya menyelamatkan orang itu sehingga kita tidak berpuasa, berarti tidak berpuasanya karena menyelamatkan orang itu. Puasa kita karena orang itu, maka nanti wajib berpuasa dan wajib bayar kafarat. Itu membatalkan puasanya itu boleh, tidak berdosa. Menolongnya wajib. Nggih, menolongnya wajib. Menolongnya orang itu menyelamatkan orang kan wajib. Nggih. Wal kafaratu utai kafarat iku ayuh rijalan to ngetokaken sapa si wong angkul yaumin saking saben jam dina, angkul yaumin saking saben dina iku ayuh roja. Yen to detokaken angkul yaumin saking saben-saben dina apa mudun mud wa huwa utai mud sak mud kama kaya keterangan sapa kang dhisik apa sima iku ridlun sakati wasulusun lan sepertelu bil iraqi kelawan kati Irak nggih. Wa yu'abbaru lan den gawe ibarat anhu sangking Irak bil Baghdadi kelawan kati Baghdad. Jadi kafaratnya bagi orang yang tadi itu yaitu satu mud setiap harinya. Tidak puasa satu hari satu mud. Orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang tua tidak mampu untuk berpuasa,
orang yang sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, itu mudnya setiap hari 1 mud kafaratnya ya. Kafaratnya 1 hari 1 mud. Katakanlah sekarang kalau memang kita mampu untuk menyempurnakan 1 kilo. Minimal lah kalau di komus itu 6 on. Oke. Tapi kita untuk hati-hati ya di atasnya. Sempurnanya ya walaupun tidak pas nggak apa-apa, lebih loh ya, lebih. Terus dikasih kintalan lah. Nggih. Mboten apa-apa. Bagus. Nggih. Tidak harus dipatok seperti itu, mboten. Ketunggale nika sing akiko kula terangaken niku nggih ngoten. Sempurna, minimal sempurnanya orang laki itu 2 kambing. 1 cukup mendapat kesunatan sudah. Maksimalnya nggak ada ukuran maksimal akiko. Sampean mampu berapa akiko? Wedhus 15 monggo. Anak lanang 1 karena nopo nggih? Kebanggaan ya. Ono sing digawe. Nggih, rate wonten. Ana wedhus. Mboten angsal. Lah wedhus anake mboten angsal. Wedhus anake duwe anake mboten angsal. Itu kan yang sunah itu ibunya, nggih. Lek anake mboten angsal duweke digawe, nggih. Lek mengkhitankan boleh ya uangnya anaknya. Lain khitan dengan itu, nggih. Laki kok mboten. Nggih. Napa bedane lek wayah kula terangaken. Wal maridu utawi wong kang lara, wal musafiru lan wong kang lunga, safaran kelan lunga tawilan kang adoh, mubahan kang mubah. Iku intadarra lamun tanpa melarat sapa se marid lan safir bisaumi kelan poso yuftiru mongko mokelo sapa se marid lan yuftironi mongko kena mokel sapa se marid lan musafir. Bisau wayak dia nilan ngodoi sapa se marid lan musafir. Jadi orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh yang mubah bukan yang maksiat, kalau memang dengan perginya itu ya. Tapi niki sakjane mboten niki. Jadi sing tadoror niku sing tanpa sing bahaya itu Jadi orang sakit kalau memang dengan puasa itu dia mengakibatkan bahaya, maka boleh tidak puasa. Kalau orang yang pergi ada bahaya atau tidak bahaya, boleh tidak puasa. Dan kalau pergi tidak menunggu ada mudarat yang mengenai terhadap dirinya. Tapi kalau sakit itu ada mudarat yang mengenai pada dirinya. Artinya apa? Kalau sakit ringan, sakit panas, sakit ngeluh ya. Panas ya. Mungkin apa? Kadang senengan sakit. Nggih, korengan nggih gatel ngoten kae sakit. Nggih. Ya tetap nggih itu harus ada orang yang ahli yang memang menentukan itunya. Boleh puasa atau tidak itu harus ada dokter, tidak boleh didokteri sendiri atau ke dukun, nggak boleh. Oke. Jadi dukun nggak oleh kalau poso nggak boleh. Oke. Harus orang yang ahlinya atau dirinya memang ahli, dirinya memang dokter katakanlah gitu. Boleh kalau begitu. Jadi atau kadang-kadang kan waktu sakit itu kan nggih mboten kok minta pendapat ahli ta. Nggih. Saling greget panas sing manunu sampai greweli. Waduh iki lek gandang ngombe obat aku panas kan nggih. Tenaga dan tertentu. Tapi kan dokter wis tenang. Nggih nggih. Mengutamakan nggih. Ini ada kewajiban ngoten kuduan. Ya wis nggih kudu paling mboten masih budal dhewe nggih. Nggih diteraken lah. Nggih. Ngoten. Nggih mara nguntal obat niku mboten benten lho nggih. Boten betah lorone kali bahaya. Lek ngeluh niku boten betah lorone akhirnya ngombe obat. Bahaya boten. Ada bahaya ada tidaknya, nggih. Lek cuma iki kan sajane kaya benter, kuat. Nggih. Lah niku ngene. Nggih. Kan boten bahaya. Boten. Nggih bener. Gak kuat lorone lek gandang tak ombone obat. Baik, iya.
Niki mboten pole bahaya tapi mboten kuat larane nggih. Nggih, akhire linu nggih saged niku. Ya apapun. Nggih, catu cekot-cekot nggih. Nggih, kalau tidak diberi obat pereda nyeri mboten kiat habis nggih. Wa dhabitul marad al-mubih lil fitri nggih. Jadi batas sakit yang boleh tidak berpuasa itu. Satu, alladzi yukhafu minhul halak. Satu, sakit dengan puasanya itu nanti kalau dibuat puasa dideteksi, dikhawatirkan dia akan binasa, meninggal. Atau ta'akhur syifa, atau lama sembuhnya, enggak sembuh-sembuh. Au ziyadatul maut, tambah parah sakitnya. Yang tahu itu, ketiga-tiganya itu dokter. Itu kriteria sakit yang boleh. Jadi di sini tidak menjelaskan bolehnya puasa, tidak berpuasanya orang sakit itu kalau memang tidak kuat untuk menahan sakitnya. Ya. Dengan kata lain ini yukhafu minhul halak. Jadi kalau diteruskan puasa, sampean ini sakitnya begini-begini, meninggal sampean ini nanti. Prediksi dokter yang ahli nggih. Dari dokter nggih. Nggih tambah parah, ngoten. Ini apa namanya? Gak kuat itu mboten angsal. Mboten enten nggih, mboten angsal paling niku. Niki. Tapi juga lek dipadosi nggih. Jadi untuk dhabitul maradil al-mubih lil niku. Wa dzalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Jadi orang sakit yang boleh tidak berpuasa itu orang yang sakit yang memang dikhawatirkan seperti orang yang dibolehkannya tayamum. Itu. Oke. Seperti catu, luka. Itu boleh ditayamumi. Kena luka ya. Boleh ditayamumi. Boleh asalkan gini wau kalau kena air. Nah, itu seperti itu nanti. Tapi itu real Ustaz. Nggih. Saking nemennya ya gak bahaya kados panas biasa ngoten kan. Tapi lek gak tau mbak ini obat apa namanya penurun panas. Waduh kan panas kan tambah gak kuat. Lama niku mboten mangane ningali niki mboten ukuran kuat mboten kuwate nggih. Tapi nggih